Dewa Perang Ye Shikai. Bab 956. Xiao Kai, kamu harus tinggal. Chen Yuxin berkata lagi, sulit untuk menolak kebaikan kakek. Aku sudah memutuskan. Aku akan berangkat besok. Xiao Xin, kau harus tinggal dan menemaniku selama beberapa hari lagi. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ia mengalami terlalu banyak rangsangan hari ini. Setelah menenangkan diri, ia merasa mengantuk. Ia hanya ingin tidur nyenyak dan melupakan semua ini. Ye Shikai tidak dapat menerima kenyataan bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Itu terjadi begitu cepat. Jika Ye Shikai tidak menikah sekarang, keduanya pasti menikah karena kehamilan. Hal sebesar itu tidak dapat disembunyikan dari Su Qingyu selamanya. Anda dapat menyembunyikannya pada hari pertama, tetapi Anda tidak dapat menyembunyikannya pada hari ke-15. 10 bulan kemudian, bahkan anak itu lahir. Namun sejujurnya, Ye Shikai benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Su Qingyu. Dia bahkan merasa takut sejenak. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini sama sekali, tetapi dia harus mengatakannya. Semuanya. Mendorongnya sampai mati. Xiao Xin, apa yang kau ingin aku katakan pada Qingyu? Ye Shikai merasa tidak berdaya dan tidak berdaya. Xiao Kai, aku tahu kamu malu mengatakannya. Kamu tidak pernah menjadi orang yang tidak berperasaan, jadi sangat sulit bagimu untuk mengatakannya. Biarkan aku pergi dan berbicara dengannya. Chen Yuxin tampak sangat percaya diri. Menurutnya, karena mereka sudah memiliki anak, tidak masalah meskipun Su Qingyu dan Ye Shikai baru menikah selama setengah tahun atau 2 atau 3 tahun. Dengan seorang anak, dia bisa menikahi Ye Shikai secara sah. Su Qingyu adalah orang yang cerdas. Yang dia inginkan hanyalah mengembangkan grup. Sekarang setelah saya menjadi pemegang saham, saya dapat memberinya kompensasi lebih banyak di masa mendatang. 1 grup tianya saja tidak cukup. Saya dapat memberinya 2 atau 3. Kamu masih belum memahaminya. Dia tulus padaku. Bukankah aku? Apa yang bisa dia lakukan, aku juga bisa. Dia bisa melakukan segalanya untukmu, dan aku juga bisa melewati api dan air untukmu. Kata Chen Yuxin dengan nada mendominasi. Aku tidak butuh kalian semua untuk melewati api dan air demi aku. Ye Shikai berkata dengan tenang, lalu mendesah, ini semua salahku. Pergaulan bebaskulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Ye Shikai jatuh di tempat tidur, berbagai pikiran membanjiri benaknya. Dia lelah dan tertidur dengan cepat. Qingyu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ye Shikai melangkah maju dan meletakkan tangannya di bahu Su Qingyu, memintanya untuk berbalik. Namun, dia ketakutan oleh tatapan matanya yang tajam dan mundur selangkah. Matanya penuh amarah. Dia masih orang yang sama, tetapi ekspresinya membuat Ye Shikai merasa sangat asing. Dia sudah mengatakannya padaku. Su Qingyu berkata dengan nada dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat orang-orang merasa merinding. Xiao Xin sudah memberitahumu. Ye Shikai terkejut. Dia baru saja kembali ke Yanjing, dan Ye Shikai sudah memintanya untuk menjelaskan mengapa Chen Yuxin melakukan ini. Haha, Xiao Xin, kau memanggilku dengan penuh kasih sayang, lalu siapa aku? Su Qingyu mencibir dan melangkah maju perlahan, sementara Ye Shikai melangkah mundur. Jika memang begitu, dia seharusnya marah sekarang. Pria di sampingnya telah tidur dengan wanita lain dan sekarang mereka bahkan memiliki seorang anak. Bahkan jika Su Qingyu ingin membunuh seseorang sekarang, Ye Shikai tidak akan meragukannya. Qingyu, aku tahu ini semua salahku, tapi kamu harus percaya padaku, aku selalu mencintaimu. Dasar bajingan, aku tidak akan percaya padamu lagi. Su Qingyu menendang dengan keras, memukul perut Ye Shikai. Tanpa diduga, Su Qingyu yang biasanya lemah bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu besar. Ye Shikai merasakan sakit yang tajam di perutnya. Qingyu, kumohon percayalah padaku. Ye Shikai, kau memaksaku melakukan ini, aku membencimu. Su Qingyu berteriak keras. Qingyu, jika kau benar-benar tidak percaya padaku, maka aku akan membuktikannya dengan kematianku. Ye Shikai menahan rasa sakit yang hebat di perutnya. Dia tidak menyangka bahwa Su Qingyu, orang biasa, benar-benar dapat menyakitinya sebagai seorang kultivator. Baiklah, buktikan dengan kematianmu, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Su Qingyu menunjukkan ekspresi ganas, melangkah maju beberapa langkah, mengulurkan tangan kirinya dan mendorong Ye Shikai ke tanah. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya putih melintas di depan matanya, dan detik berikutnya, pemandangan di depannya membuatnya tidak percaya. Su Qingyu memegang belati di tangan kanannya dan menusukkannya langsung ke perut Ye Shikai.
Darah mengalir keluar dari lukanya. Dalam sekejap, Ye Shikai merasakan semua kekuatan di tubuhnya menghilang. Dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Su Qingyu sangat tidak normal hari ini. Kau ingin membuktikannya dengan kematianmu. Aku akan membunuhmu sekarang. Melalui mata Su Qingyu, Ye Shikai melihat ketidakpedulian dan keanehan di matanya, seolah-olah dia tidak membunuh manusia, tetapi seekor semut. Kau mengkhianatiku, dan aku ingin kau membayar harganya. Su Qingyu tiba-tiba mencabut bilah tajamnya, dan bilah yang berlumuran darah itu menusuk perutnya lagi. Ye Shikai tiba-tiba merasakan ironi ketika dia dibunuh oleh wanita yang paling dicintainya. Dia mengira bahwa dia mungkin akan mati di tangan musuh-musuhnya, atau mati karena usia tua, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasilnya. Namun, hasil ini juga merupakan kesalahannya sendiri. Jika kematiannya bisa membuat Su Qingyu memaafkannya, maka biarlah. Qingyu, jika memang begitu dan itu bisa membuatmu merasa lebih baik, aku akan menerimanya. Ye Shikai merasakan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur dan pupil matanya membesar. Kali ini, dia benar-benar akan mati. Ah, apa yang sedang terjadi? Tempat tidur batu, meja kayu, kursi kayu. Melihat sekeliling, ini jelas kamar tamu. Ye Shikai menyentuh punggungnya dan mendapati kemejanya sudah basah oleh keringat. Dia melihat ke samping tempat tidur dan melihat Chen Yuxin tidur nyenyak di satu sisi. Ternyata, ini adalah mimpi, dan itu sangat nyata. Ye Shikai menyeka keringat dingin dari tubuhnya dengan serbet. Mimpi buruk tadi masih ada di depannya. Itu sangat menakutkan. Mungkinkah ini yang disebut, kamu bermimpi tentang apa yang kamu pikirkan di siang hari? Jika Su Qingyu tahu tentang ini, apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Wajar saja jika membencinya setelah dikhianati seperti ini. Tidak heran dia dipukuli oleh Su Qingyu, orang biasa. Ternyata itu hanya mimpi. Itu hanya kematian. Ye Shikai sudah merasa bersalah sendiri. Jika dia benar-benar terbunuh, dia tidak akan menyesalinya. Xiao Kai, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara Chen Yuxin terdengar dari samping. Gerakan Ye Shikai lah yang membangunkannya. Ah, tidak apa-apa. Maaf membangunkanmu. Tidurlah lagi. Ye Shikai berbaring lagi dengan punggung menghadap Chen Yuxin. Setelah mimpi buruk, dia tidak lagi mengantuk dan pikirannya sangat jernih. Apakah kamu bermimpi buruk? Chen Yuxin mengulurkan tangan, memeluk pinggangnya, dan berbisik lembut di telinganya. Belum lagi rambutnya yang basah karena keringat dingin, masih ada sedikit rasa takut di wajahnya. Jangan khawatir, tidur saja. Bab 957. Kakek, aku minta maaf karena datang hanya dalam waktu yang singkat kali ini. Keesokan harinya, Ye Shikai mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Yaozu. Setelah kejadian ini, dia ingin mencari tempat di mana tidak ada seorang pun di sekitarnya untuk menenangkan diri. Kalau begitu, aku tidak akan menahanmu di sini, orang tua. Yang Ye, sebaiknya kau jaga dirimu sendiri di masa depan. Chen Yaozu berkata dengan ringan. Ye Shikai merenungkan setiap kata yang diucapkannya di dalam hatinya. Orang dengan keterampilan kultivasi yang tinggi suka mengatakan sesuatu yang lain. Frasa, jaga dirimu, tampaknya memiliki nada peringatan. Orang tua ini mungkin melihat sekilas bahwa Chen Yuxin sedang hamil. Tanpa diduga, dia tidak menyebutkannya kemarin. Tetapi mungkin juga karena Chen Yuxin sengaja tidak membiarkannya menyebutkannya. Tentu saja, terima kasih atas ajaranmu, senior. Ye Shikai membungkuk hormat, berbalik dan berjalan menuju pintu masuk gua. Jalan menuruni gunung itu rumit. Xiao Xin, tolong antarkan Ye untukku. Chen Yaozu berkata dengan tenang sambil memejamkan matanya. Baiklah, kakek, aku akan mengantarnya turun gunung. Chen Yuxin berlari kecil dengan wajah gembira, menggandeng tangan Ye Shikai, dan mereka berdua berjalan menuruni gunung. Oh, anak ini. Di kaki gunung. Xiao Kai, ada mobil di halte peristirahatan di kaki gunung. Aku sudah meminta seseorang untuk menunggumu di sana. Chen Yuxin berkata sambil tersenyum. Dia dalam suasana hati yang sangat baik sejak tadi malam. Jika dia tidak harus menemani kakeknya selama beberapa hari, dia pasti ingin kembali bersama Ye Shikai sekarang. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Ye Shikai mengangguk. Kenapa kamu masih mengucapkan terima kasih? Chen Yuxin membungkuk malu-malu. Dalam alam bawah sadarnya, dia sudah menganggap Ye Shikai sebagai suaminya. Aku akan kembali ke Yanjing dulu. Di sini sepi, kakek. Kakek harus tinggal beberapa hari lagi.
Ye Shikai mengalihkan topik pembicaraan dan Chen Yuxin mengangguk. Di dunia ini, dia dan Chen Yaozu adalah orang yang paling penting. Chen Yuxin tidak punya banyak teman saat dia masih kecil. Ye Shikai adalah satu-satunya kekasih masa kecilnya, jadi wajar saja dia sangat bergantung padanya. Mungkin dalam hatinya, memiliki anak dengan Ye Shikai adalah impiannya sejak kecil. Xiao Kai, hati-hati dalam perjalanan pulang. Setelah tiba di bandara, Ye Shikai tidak menaiki pesawat pribadi keluarga Chen, tetapi membeli tiket dan terbang langsung ke Yuncheng. Ye Shikai hanya memiliki satu teman di Yuncheng, Gu Zhongwuyan. Di pintu masuk Sekte Gu. Anak muda, tolong beritahu aku bahwa aku sedang mencari pemimpinmu. Maaf, Yang Mulia. Namaku Ye Shikai. Baik, Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan masuk dan melapor. Murid Sekte Gu di pintu berkata dengan hormat, lalu berlari masuk. Sejujurnya, Ye Shikai dan Wuyan belum lama bersama. Mengenai mengapa dia kembali ke Sekte Gu untuk berbicara dengan Wuyan, dia tidak tahu. Mungkin dia hanya ingin mencari teman, mengobrol, dan bersantai. Guzong terletak jauh di pegunungan dengan lingkungan yang indah. Tempat ini memang cocok untuk menghilangkan stres. Oh, aku tidak menyangka kau akan datang ke tempatku. Sebelum dia sempat memikirkannya, sebuah suara dingin terdengar di belakang Ye Shikai, dengan sedikit nada terkejut. Tak ada kata, lama tak berjumpa. Di luar sedang berangin, ayo masuk dan bicara. Wuyan tersenyum dan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk menyiapkan teh. Dongfang Lian seharusnya tidak membuat masalah lagi. Wuyan menyerahkan secangkir teh hangat kepada Ye Shikai dan berkata, untung saja Wuyan tiba tepat waktu terakhir kali di bawah tebing. Mereka belum bertemu selama sebulan, dan dia tampaknya masih merasa sedih. Tidak, aku sudah berjanji padanya untuk membantunya, kata Ye Shikai ringan. Baguslah. Sebaiknya kau berhati-hati dengan beberapa wanita, kalau tidak, kau mungkin akan mati tanpa menyadarinya suatu hari nanti. Dongfang Lian berkata dengan agak tidak puas. Ia selalu merasa jijik dengan ketidakwaspadaan Ye Shikai terhadap orang-orang di sekitarnya. Jika itu adalah orang biasa, maka ini bukanlah hal yang buruk, tetapi identitas Ye Shikai istimewa, yang berarti bahwa ia ditakdirkan untuk waspada terhadap semua orang dan tidak boleh lengah sama sekali. Tangan Ye Shikai gemetar. Kata-kata Dongfang Lian tanpa sengaja menyentuh bagian terlembut hatinya. Tidak ada yang datang mengunjungimu tanpa alasan. Biasanya kamu sangat membenciku, apakah ada sesuatu yang terjadi hari ini? Aku tidak membencimu. Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Wuyan, aku menganggapmu sebagai teman baik. Hari ini aku datang ke sini karena aku ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Nada bicara Ye Shikai sedikit putus asa. Jika dia bertemu musuh yang kuat, dia akan menahannya dengan diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia kuat, tetapi juga rapuh, dan kedua kepribadian ini sering terkonsentrasi di satu tempat. Dia bingung tentang apa yang harus dilakukan tentang masalah ini, dan sekarang dia hanya ingin mencari seseorang untuk diajak bicara. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau, Raja Neraka, akan mengalami depresi. Saya punya anak. Tangan kecil Wuyan gemetar, ekspresi aneh melintas di wajahnya, tetapi hatinya bergolak. Dia selalu mencintai Ye Shikai dan telah dengan berani mengungkapkan cintanya, tetapi Ye Shikai tidak pernah menerimanya. Sekarang ketika dia mendengar berita itu, dia masih sangat tersentuh. Kalau begitu, selamat, bayinya laki-laki atau perempuan, kata Wuyan dengan nada getir. Anak itu bukan anak King Yu. Ye Shikai menghela nafas dan kemudian mengungkapkan, rahasia, ini. Apa? Teriakan keras terdengar, dan Guzong yang pendiam tampaknya telah terbangun. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Beberapa murid mengira sesuatu telah terjadi pada Wuyan dan segera berlari masuk. Tidak apa-apa, kalian semua keluar dan tutup pintunya. Ya, Guru. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Begitu sunyi. Wanita yang memberimu racun cinta, kan? Setelah sekian lama, Wuyan akhirnya mengatakan sesuatu. Ya, saya bersedia. Kenapa kau bajingan sekali? Wuyan tiba-tiba mengumpat. Dia tidak pernah menyangka bahwa Ye Shikai punya anak dengan wanita lain. Aku bajingan, aku mengakuinya. Ye Shikai menggelengkan kepalanya tanpa daya, ini semua salahku. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang? Aku belum memikirkannya, kalau tidak aku tidak akan datang untuk berbicara denganmu. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Anak itu tidak bersalah. Jika dia melahirkan anak itu, aku pasti akan bertanggung jawab.
Baiklah, berdasarkan apa yang kau katakan, itu menunjukkan bahwa kau bukan bajingan. Uyan menuangkan secangkir teh lagi untuk Ye Shikai dan meminumnya untuk menenangkan dirinya. Senior Dugu benar, aku memang punya hubungan romantis. Ye Shikai sangat menyesali keputusannya sekarang. Awalnya dia pikir dia bisa menangani hubungan ini dengan baik, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia tidak punya kemampuan untuk melakukannya. Dia selalu pasif dalam hubungan. Ketika dia dan Chen Yuxin bertemu untuk pertama kalinya, dia tidak punya keberanian untuk memutuskan hubungan dengan mereka. Pada akhirnya, dia hanya menyakiti Chen Yuxin dan Su Qingyu. Bersantailah di sini bersamaku dan pikirkan bagaimana menjelaskannya kepada Su Qingyu, kata Uyan dan pergi. Bab 958. Itu mudah diucapkan. Ye Shikai menghela napas lagi. Kemarin dia bermimpi Su Qingyu menikamnya 2 kali. Dia begitu takut hingga terbangun. Apa yang kamu pikirkan di siang hari akan muncul dalam mimpimu di malam hari. Kekhawatiran apapun bukanlah hal yang tidak berdasar. Pada kenyataannya, Su Qingyu mungkin tidak membunuhnya, tetapi dia akan membencinya. Dibandingkan dengan rasa sakit luka tusuk di tubuhnya, dia lebih takut pada sakit hati. Ketika dia memikirkan keputusasaan Su Qingyu, dia merasa seolah-olah hatinya ditusuk. Itu benar-benar tidak nyaman. Ye Shikai memiliki dorongan hati. Dia ingin berlari ke Su Qingyu, menangis dan mengeluh, dan mencela perilaku bajingannya. Tetapi apakah itu berguna? Su Qingyu adalah korban cinta. Tidak peduli apakah itu kesalahan Ye Shikai atau kesalahan Chen Yuxin, ini adalah fakta yang tidak berubah. Tidak peduli apa yang dikatakan setelahnya, hasilnya sudah ada di sana. Agar adil, orang yang paling dicintai Ye Shikai adalah Su Qingyu. Jika dia pergi, dia akan sangat menderita. Saat berkelana di Sekte Gu, Ye Shikai tanpa sadar datang ke taman rumput beracun, di mana banyak murid Sekte Gu sedang memetik rumput beracun yang sudah dewasa. Meskipun itu adalah rumput dan bunga beracun, dari luar, itu adalah lautan bunga yang berwarna-warni, indah dan menawan, seperti bunga popi, yang terlihat cerah tetapi mematikan. Uyan pernah berkata bahwa rumput beracun apapun di taman rumput beracun sudah cukup untuk berakibat fatal, bahkan jika itu menggores kulit orang biasa. Oleh karena itu, hanya murid Sekte Gu yang dapat memasuki taman rumput beracun, dan mereka perlu mendapatkan surat perintah Uyan. Aku tahu kau tidak bisa duduk diam. Aku tidak menyangka kau akan datang ke sini. Uyan datang bersama beberapa murid. Ye Shikai yang berhati-hati menemukan bahwa dia tampaknya telah mandi dan berganti pakaian, tetapi itu masih Hanfu yang indah. Aku belum tahu bagaimana cara memberi tahu Qingyu. Kau mungkin tidak akan pernah bisa menjelaskannya dengan jelas. Uyan melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada murid-muridnya untuk turun terlebih dahulu, lalu duduk di sebelah Ye Shikai, mengutak-atik rumput di tanah. Dalam sebuah hubungan, mustahil untuk bisa hidup berdampingan dengan 2 orang sekaligus. Ye Shikai perlahan mengerti apa yang dikatakan Uyan. Sama seperti anak panah, mustahil untuk mengenai 2 target sekaligus. Dia harus memilih satu di antara Su Qingyu dan Chen Yuxin. Sebelumnya, kamu seharusnya memutuskan hubungan dengan kekasih masa kecilmu, tetapi kamu tidak melakukannya. Aku hanya ingin bertemu dengannya lagi. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Karena keraguan-raguanmu, kamu sekarang berada dalam situasi yang putus asa. Apakah kamu belum belajar dari kesalahanmu? Uyan berbicara terus terang dan mengkritik dengan keras. Ye Shikai adalah orang seperti itu. Bagi dunia luar, dia pemberani, kuat, dan tegas, tetapi dalam hal perasaan, dia bimbang. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia takut pada serigala di depan dan harimau di belakang. Ketika dia melihat Chen Yuxin lagi, dia membuat kesalahan yang paling fatal. Dia masih menganggap Chen Yuxin sebagai kekasih masa kecil dan cinta pertamanya, bukan teman lama yang sudah lama tidak ditemuinya. Jadi, ketika Chen Yuxin melamarnya, meskipun awalnya dia menolak, dia tetap tidak bisa menahan serangan Chen Yuxin. Akhirnya, mereka berdua pun berhubungan seks. Kalau dipikir-pikir sekarang, saya sungguh menyesalinya. Sekarang dia sudah punya anakmu, kau hanya bisa minta maaf pada Su Qingyu. Uyan melanjutkan. Tetapi, tidak ada tapi. Uyan tiba-tiba berteriak, membuat Ye Shikai ketakutan. Jika kau terus seperti ini, orang berikutnya yang akan terluka adalah Chen Yuxin dan anakmu yang belum lahir. Setelah berteriak tanpa suara, dia melihat ke arah Ye Shikai yang sedang melamun dan menyadari bahwa nada bicaranya tadi sedikit pemarah. Sayangnya, sejujurnya, jika aku harus memilih, aku pasti akan memilih Su Qingyu.
Wu Yan tiba-tiba menghela napas. Mengapa? Meskipun Chen Yuxin tampak lembut, dia memiliki temperamen yang ekstrim. Begitu sesuatu tidak berjalan sesuai harapannya, konsekuensinya tidak dapat diprediksi, dan dia bahkan dapat melakukan sesuatu yang tidak terduga. Wu Yan menganalisis, kamu juga harus menyadari hal ini. Kakek buyutnya pernah memberitahu saya bahwa dia mengalami kecelakaan saat berlatih. Begitu emosinya lepas kendali, dia mungkin terganggu oleh iblis dalam dirinya. Saya pikir inilah alasannya. Yesike tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu ini? Ingat Bu Cinta bertepuk sebelah tangan. Meskipun benda itu tidak membahayakan tubuh, benda itu dapat mengendalikan pikiran seseorang dan membuat orang tersebut menuruti si manipulator. Bukankah seseorang akan menjadi jahat jika ia dapat menggunakan Bu ini pada orang yang dicintainya? Kata-kata Wu Yan mungkin terdengar agak terlalu berat di telinga Yesike. Mungkin Chen Yuxin hanya dipaksa ke sudut, jadi ia menggunakan trik ini. Kau salah paham. Dulu dia gadis yang lemah. Yesike masih ingin membantah. Dia tidak bisa tidak mengaitkan gadis kecil yang menyedihkan dan menangis itu dengan wanita yang kejam. Sama seperti 8 tahun lalu, dia secara naluriah menganggap Chen Yuxin sebagai pihak yang lebih lemah dan memiliki keinginan kuat untuk melindunginya. Kau benar-benar tidak punya harapan. Di matamu, apakah dia masih sama seperti 8 tahun lalu? Tidak bisakah kau melihat betapa dia telah berubah? Tentu saja aku tahu. Yesike hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba dia menyadari bahwa dia sepertinya telah keluar topik. Bukankah dia sedang berbicara tentang bagaimana menjelaskannya kepada Su Qingyu? Bagaimana dia akhirnya berbicara tentang kepribadian Chen Yuxin? Tamu yang terhormat, ini makan malam, silakan dinikmati. Ngomong-ngomong, ketika Yesike datang ke Guzong, dia menikmati perlakuan layaknya seorang raja dengan makanan lezat dan rumah kayu yang nyaman. Dekorasinya juga unik dan sederhana, penuh pesona. Dikombinasikan dengan lingkungan ini, tidak berlebihan jika disebut sebagai villa liburan. Terima kasih. Yesike mengambil sumpit dan mulai makan perlahan. Ledakan, ledakan, ledakan. Datang. Aku datang untuk melihat keadaanmu. Orang yang datang adalah Wu Yan, memegang makanan di tangannya. Sepertinya dia belum makan. Keahlianmu sungguh luar biasa. Bagaimana kau tahu kalau itu aku? Wu Yan mengangkat kepalanya dan berkata dengan heran. Makanan yang kamu masak rasanya sangat mirip dengan masakan Qingyu. Yesike tidak berbohong dan mengatakan yang sebenarnya. Benarkah? Kebanyakan wanita di Guzong menganut adat istiadat tradisional, dan pendukung pernikahan adalah laki-laki bertani dan perempuan menenun. Perempuan seharusnya mengurus suami dan anak-anak mereka, jadi memasak hampir menjadi mata pelajaran wajib bagi perempuan di Guzong. Wu Yan, apakah menurutmu aku bajingan? Saat berbicara, Yesike tiba-tiba meletakkan sumpit di tangannya dan menatap Wu Yan dengan serius. Tidak juga. Meskipun kau selingkuh, itu bukan sepenuhnya salahmu. Wu Yan menggelengkan kepalanya. Menurutku kau hanya tidak tahu bagaimana mengelola pernikahan. Jadi, tanggung jawabnya masih ada di tanganku. Yesike menggelengkan kepalanya. Aku khawatir kamu tidak akan percaya padaku, tapi tadi malam aku bermimpi Qingyu menikamku sampai mati dengan 2 pisau. Bab 959. Haha. Setelah mendengarkannya, Wu Yan tidak bisa menahan tawa, seolah-olah dia mendengar lelucon. Hei, kamu tidak perlu menertawakanku seperti itu. Meskipun Yesike merasa sedikit malu, Wu Yan tidak perlu menertawakannya seperti itu. Sepertinya kamu benar-benar takut. Omong kosong. Konon, saat wanita menjadi kejam, mereka adalah hewan paling ganas di dunia. Yesike telah melihat beberapa laporan berita tentang wanita yang dikhianati pria dan mengubah cinta menjadi kebencian, dan menikam pria mereka 7 atau 8 kali dengan pisau sebagai pembalasan dendam. Itu sungguh mengerikan. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Kau sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Jika Qingyu telah memaafkanmu sebelumnya, aku rasa kau akan hancur kali ini. Saya tidak meminta maaf padanya. Jika kami benar-benar bercerai, saya akan menyerahkan semua harta saya kepadanya. Ini semua adalah kesalahan saya. Baiklah, setelah kamu tenang, kembalilah dan jelaskan semuanya padanya. Kalau tidak, Chen Yuxin mungkin akan benar-benar menemuinya terlebih dahulu dan memberitahunya tentang hal itu, dan itu akan semakin menyulitkanmu. Tepat sekali. Aku akan kembali besok. Wu Yan, terima kasih telah menemaniku selama 2 hari ini. Yesike membungkuk dalam-dalam.
Terima kasih telah bersedia mendengarkan ceramahku. Aku hanya sedang bosan, kalau tidak siapa yang akan peduli padamu, kata Uyan dengan nada meremehkan, tatapannya berpaling dengan ekspresi acuh tak acuh. Haha, terima kasih. Ye Shikai berpikir keras. Mungkin bersantai di Sekte Gu memang bisa membantunya meredakan suasana hatinya, tetapi ketika dia berpikir untuk mengaku kepada Su Qingyu, dia ingin mundur. Dia benar-benar tidak punya keberanian. Memikirkan ekspresi putus asa Su Qingyu, dia menjadi semakin putus asa. Kamu dan Chen Yuxin hanya berhubungan seks sekali itu, tetapi kamu hamil. Sungguh dosa. Uyan melihat bahwa hari sudah larut, jadi dia tidak berencana untuk mengganggu mereka. Ketika dia pergi, dia masih bergumam. Ding aling. Tepat saat Ye Shikai sedang asyik berpikir, telepon tiba-tiba berdering. Dia perlahan memegang telepon, dan dia bahkan tidak berani melihat ide penelepon. Sudah sangat larut, dan tidak ada yang menelepon kecuali Su Qingyu. Saat ponsel menampilkan kata-kata, istriku tersayang, hati Ye Shikai hampir hancur. Hai, Qingyu. Hati Ye Shikai berdebar kencang. Mungkin karena dia merasa bersalah. Tanpa sadar dia merasa bahwa Su Qingyu sudah tahu segalanya. Halo, kamu sudah kembali. Suara Su Qingyu yang khawatir terdengar dari ujung telepon. Ya, sudah beberapa hari ini dan Ye Shikai tidak menelepon ke rumah karena dia takut dan dia bahkan tidak menghubungi Su Ziqing. Tunggu beberapa hari lagi, aku akan segera kembali. Ye Shikai berkata dengan lembut. Dia merasa tidak punya keberanian untuk terus menghadapi Su Qingyu. Jadi, di mana kamu sekarang? Apakah kamu masih di Jiangnan? Di Yuncheng, kamu tidak perlu khawatir. Ye Shikai menutup telepon setelah mengatakan itu, dengan kesedihan yang tak terhingga di dalam hatinya. Seolah-olah ada sepasang tangan besar yang tak terlihat mencekik lehernya, membuatnya sulit bernapas. Ia kelelahan baik secara fisik maupun mental. Ia ingin segera menemui Chen Yuxin dan mengakui semuanya. Orang yang ia cintai adalah Su Qingyu, tetapi ia tidak dapat melakukannya. Aku akan benar-benar depresi. Setelah kembali ke Yanjing, bicaralah baik-baik dengan Qingyu. Tentu. Tanganmu gemetar, apa kau mau? Aku ikut denganmu. Uyan tersenyum dan menepuk bahu Ye Shikai. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya dia menyerah di depan semua orang. Lupakan saja, kamu masih punya banyak hal yang harus dilakukan di Sekte Gu, jadi aku tidak akan mengganggumu. Wajah Ye Shikai sedikit pucat. Sebenarnya, dia tidak tidur sepanjang malam tadi, dan dia tetap terjaga dengan menghisap sebatang rokok demi sebatang rokok. Kamu tidak terlihat begitu baik. Beristirahatlah di pesawat. Meskipun Wu Yan biasanya berbisa, sekarang dia menunjukkan sisi perhatian yang sangat langka. Ya, terima kasih. Di Bandara Yuncheng, pesawat khusus Hades sudah menunggu di sana. Mungkin ini pertama kalinya para penjaga rahasia melihat Hades dalam keadaan putus asa seperti itu. Setelah beberapa hari tidak berada di Yanjing, saya khawatir beberapa orang menjadi gelisah. Jiqian dan Luo Shiki telah meneleponnya berkali-kali dalam beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak menjawab. Ini mungkin membuat mereka khawatir lagi. Ye Shikai sengaja tidak menjawab panggilan telepon. Dia tidak berani memberitahu Jiqian tentang hal ini karena itu akan menyakitinya juga. Meskipun dari sudut pandang tertentu, dia dan Su Qingyu adalah saingan cinta, mereka memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dan bahkan dianggap sebagai saudara perempuan. Jika dia tahu tentang ini, dia mungkin akan membenci Ye Shikai. Cinta Jiqian padanya tidak pernah berhenti, tetapi dia tidak akan menunjukkannya di depan Su Qingyu. Dia memilih untuk pergi dengan rasa sakit yang luar biasa hanya untuk membuat pernikahan Ye Shikai dan Su Qingyu mungkin. Jika mereka bisa bahagia bersama, maka dia akan bahagia bahkan jika dia hanya seorang pengamat. Dapat dibayangkan betapa menyakitkan baginya untuk melepaskan cinta dengan rasa sakit yang luar biasa di awal. Tetapi sekarang, karena pergaulan bebas Ye Shikai, Su Qingyu terluka parah. Dari sudut pandang tertentu, dia juga mengecewakan Jiqian, dan sakit hati yang dideritanya di awal menjadi tidak berarti. 3 jam kemudian, pesawat perlahan mendarat di landasan Bandara Yanjing, tetapi yang tidak pernah diduga Ye Shikai adalah bahwa seseorang telah mengetahui keberadaannya. Apakah akhir-akhir ini kamu sedang melarikan diri atau bersenang-senang? Jiqian tiba-tiba muncul di hanggar Istana Dunia Bawah bersama beberapa pengawal rahasia. Suasana hati Ye Shikai kembali tertekan. Mungkin melalui berita dari pengawal rahasia Istana Dunia Bawah, Jiqian mengetahui waktu kedatangan pesawat khusus itu. Qian,
Aku minta maaf pada King Yu dan padamu. Begitu keduanya bertemu, Ye Shikai hampir pingsan. Kalimat pertama yang diucapkannya membuat Ji Qian bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi keadaan Ye Shikai tampaknya menakutkan dirinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ji Qian mengerutkan kening. Dia melihat petunjuknya. Ye Shikai jelas menyembunyikan sesuatu dan wajahnya tidak baik. Dulu, setiap kali mereka bertemu, dia selalu menceritakan lelucon yang tidak senonoh, tetapi hari ini dia sangat tidak normal. Apa yang sebenarnya telah dialami di luar akhir-akhir ini? Kita bicarakan nanti saja saat kita kembali. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Ekspresi ragu-ragunya membuat Ji Qian semakin gelisah. Baiklah, aku akan mengantarmu pulang. Ji Qian memberitahukan alamatnya kepada sopir, tetapi dihentikan oleh Ye Shikai. Aku akan pergi ke tempatmu. Aku tidak ingin pulang sekarang. Ye Shikai terdiam setelah mengatakan itu. Tidak peduli apa yang dikatakan Ji Qian, dia tidak menanggapi. Dia memalingkan muka dan tidak menatap Ji Qian. Ini membuatnya salah paham. Dia masih bertanya-tanya, apakah dia melakukan sesuatu yang membangkitkan rasa jijik Ye Shikai. Sekarang kita sudah di sini, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Tanyanya begitu mobil tiba di villa Ji Qian. Qian, Chen Yuxin sedang mengandung anakku. Ye Shikai menghela nafas dan berkata dengan ringan. Bab 960. Apa yang kau katakan? Ekspresi Ji Qian tiba-tiba berubah. Tidak mungkin bagi Ye Shikai untuk bercanda tentang hal seperti itu. Dia serius. Tidak heran. Dia sudah seperti ini sejak dia kembali. Aku baru tahu tentang ini saat aku pergi ke Jiangnan kali ini. Ye Shikai duduk dengan lesu di sofa. Ji Qian seperti disambar petir dari langit biru. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan melangkah mundur selangkah demi selangkah, seolah-olah dia hampir tidak bisa menerima kenyataan ini. Kau, apa yang kau ingin aku katakan tentangmu? Ji Qian bergegas maju dan menamparkan Ye Shikai dengan keras. Dia tidak terkejut dan tidak menghindar. Ji Qian juga sangat marah. Dia selalu mencintai Ye Shikai dengan sepenuh hati, tetapi ketika Su Qingyu masuk, dia bersedia menjadi pengamat yang diam. Tetapi sekarang, Ye Shikai memberitahunya berita itu, bagaimana mungkin dia tidak marah? Qian, tolong dengarkan penjelasanku. Ye Shikai melangkah maju dan ingin berbicara, tetapi didorong oleh Ji Qian. Jangan sentuh aku. Ji Qian mendorong Ye Shikai keluar dengan kasar seolah-olah dia gila. Kenapa? Ji Qian berdiri di sana, dua garis air mata sudah mengalir di wajahnya. Dia pingsan dan berteriak keras pada Ye Shikai. Maaf, ini semua salahku. Ye Shikai terus berkata. Meskipun Ji Qian juga telah tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama, itu tidak berarti bahwa dia memiliki sikap berpikiran terbuka seperti orang asing. Dia tidak menyetujui istilah one night stand. Filosofi pernikahannya sangat tradisional dan monogami, yang juga sejalan dengan konsep pernikahan kebanyakan orang. Dikatakan bahwa pria yang selingkuh setelah menikah akan melakukannya berkali-kali. Bahkan jika setelah itu, pria itu benar-benar bermaksud untuk berubah, dan mengubah caranya, dia tidak akan dimaafkan oleh semua orang, terutama di masyarakat saat ini. King Yu sangat mencintaimu, tahukah kau? Ji Qian masih sangat bersemangat, di luar imajinasi Ye Shikai. Setelah dikutuk begitu banyak, dia bahkan memiliki keinginan untuk bunuh diri. Tuan, Anda. Pada saat ini, pintu didorong terbuka. Orang yang masuk adalah Selena. Raungan keras Ji Qian tampaknya menyebabkan banyak keributan. Keluar dari sini. Ji Qian sangat marah dan mengumpatnya. Selena pergi, menutup pintu, dan pergi dengan malu. Setengah jam kemudian. Lalu bagaimana kau akan menghadapi King Yu dan mengatakan padanya bahwa kau akan punya anak? Setelah Ji Qian tenang, ia mulai berpikir tentang bagaimana cara mengakhirinya. Bagaimanapun, anak itu tidak bersalah, dan akan lebih menyedihkan jika ia lahir tanpa seorang ayah. Chen Yuxin bertekad untuk melahirkan anak itu, jadi ia harus diberi nama. Itu berarti pernikahan Ye Shikai dan Su Qingyu harus berakhir karena kelahiran seorang anak. Tidak tahu. Ye Shikai tidak pernah berani mengucapkan kata cerai. Sulit membayangkan apa yang akan dia katakan saat menghadapi Su Qingyu. Su Qingyu juga sangat mencintai Ye Shikai. Justru karena cintanya yang mendalam itulah dia merasa sangat tertekan saat dikhianati. Semakin dalam cintanya, semakin banyak rasa sakit yang dia rasakan. Jika hari itu benar-benar tiba, aku bersedia menyerahkan semua hartaku kepadanya sebagai kompensasi. Ye Shikai tidak berdaya.
Meskipun nilai pasar grup Tianya hanya 2 atau 3 miliar, yang tidak sebesar grup Chen yang raksasa, Su Qingyu juga seorang wanita yang sangat kaya. Uang hanyalah serangkaian angka baginya. Harta milik Ye Shikai tidak berarti apa-apa baginya. Dia mencintai orang ini, bukan uangnya. Namun, dengan situasi Ye Shikai saat ini, hal-hal eksternal inilah yang bisa dia tinggalkan. Aku punya ide lain. Jiqian tiba-tiba berkata, saat kamu pulang, jangan beritahu Qingyu tentang ini. Kenapa? Ye Shikai sangat penasaran saat mendengar ini. Apakah Jiqian ingin Ye Shikai merahasiakannya selamanya? Bagaimana mungkin? Perut Chen Yuxin akan semakin membesar dari hari ke hari. Jika dia ingin menyembunyikannya sekarang, bagaimana dengan di masa mendatang? Jangan khawatir. Jangan katakan apapun. Aku akan memberitahumu tentang sisanya. Suara Jiqian tiba-tiba meninggi beberapa nada dan memberi penekanan. Ini. Qian, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Ye Shikai penasaran dan ingin mengetahui akar permasalahannya. Sudah kubilang, jangan tanya lagi. Jiqian tiba-tiba tampak berubah menjadi orang yang berbeda, dan tiba-tiba mendorong Ye Shikai keluar dari ruang tamu. Satu hal lagi, habiskan beberapa hari ke depan bersama Qingyu. Kamu tidak perlu khawatir tentang urusan istana dunia bawah. Hei, jelaskan dirimu dengan jelas. Sebelum Ye Shikai bisa menyelesaikan kata-katanya, dia didorong keluar. Ledakan. Gerbangnya ditutup. Apa yang akan dia lakukan? Ye Shikai tiba-tiba menjadi penasaran, tetapi ketika dia berpikir untuk segera pulang dan menghadapi Su Qingyu secara langsung, dia mulai merasa patah hati. Qingyu sangat mencintainya, dan Ye Shikai benar-benar tidak ingin menyakitinya. Di dalam ruangan. Setelah Ye Shikai pergi, Jiqian menarik napas panjang dan dalam 2 kali, tampak sangat gugup. Selena. Jiqian duduk di sofa dan menenangkan dirinya. Alasan mengapa dia meminta Ye Shikai untuk merahasiakannya untuk sementara waktu tentu saja karena dia punya rencananya sendiri. Tuan, apa yang Anda ingin saya lakukan untuk Anda? Selena, yang baru saja dimarahi, sudah siap secara mental. Ketika mendengar Jiqian memanggilnya, dia langsung masuk. Pergi dan beritahu Ghost, Nightmare, dan Soul Destroyer secara diam-diam dan suruh mereka datang ke sini segera. Ingat, jangan biarkan Hades tahu tentang ini. Baik, Tuan. Saya akan segera melakukannya. Amerika Selatan. Pada saat ini, hantu yang menangani urusan jauh di markas cabang Amerika Selatan menerima informasi rahasia dari Kuil Bulan. Di masa lalu, karena hubungan khusus antara Ye Shikai dan Jiqian, ada hubungan dekat antara Istana Dunia Bawah dan Kuil Bulan, jadi ada juga cara komunikasi khusus di antara mereka, yang tidak diketahui kebanyakan orang. Hantu, apa yang sebenarnya terjadi? Miehun dan Moji maju ke depan. Metode pengiriman rahasia semacam ini sudah lama tidak muncul. Nona Dewi Bulan meminta kami untuk berangkat ke Yanjing dan membawa serta sekelompok pengawal rahasia elit. Ghost sedikit penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jiqian dengan langkah besar seperti itu. Kenapa begitu? Tanya Moji penasaran. Tidak. Hantu itu berpikir keras dan berkata dengan tenang, pokoknya, mari kita lakukan apa yang dia katakan. Satu hal lagi, beritahu Tony bahwa urusan di Amerika Selatan akan diserahkan kepadanya. Ghost mengemasi barang bawaannya dengan tergesa-gesa, tidak lupa untuk mengurusi urusan yang tersisa. Eropa, markas besar Hades. Melaporkan kepada Tuan Mimpi Buruk, ada pesan rahasia dari Kuil Bulan, dan ini untukmu. Seorang penjaga rahasia datang sambil membawa sebuah dokumen. Apa yang terjadi? Nightmare membaca dokumen itu 2 atau 3 kali. Seperti Ghost, ia mulai penasaran tentang apa yang terjadi sehingga ia dipanggil ke Yanjing dengan tergesa-gesa. Bersambung.